Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-20 ini seperti biasa, karena ini fase-fase yang standar, jadi saya tidak akan mengupdate pertumbuhan terlebih dahulu. Akan tetapi di episode yang ke-20 ini saya ingin menekankan mengenai penggunaan pupuk untuk tanaman cabai. Itu biasanya menggunakan pupuk apa? Karena ini pasti merupakan pertanyaan sejuta umat ya sahabat semua. Kak, biasanya cabai koloriper itu pakai pupuknya apa? Obatnya apa? Media tanamnya apa? Dan lain sebagainya. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas seperti ini satu persatu. Dan di episode yang ke-20 ini akan saya fokuskan mengenai pupuk. Nah, jadi pupuk itu kalau menurut saya dan beberapa referensi yang saya baca, kemudian dibandingkan dengan apa yang saya lakukan di lapangan, mungkin sahabat semua pernah lihat video-video saya sebelumnya ya sahabat semua. Untuk pupuk itu sendiri, intinya kalau menurut saya itu dibagi menjadi dua. Ada pupuk vegetatif dan ada pupuk generatif. Saya jelaskan yang pertama dulu ya, untuk yang pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif itu adalah pupuk yang kita gunakan semenjak dari benih yang sudah tumbuh ini, benih-benih cabai yang sudah tumbuh, sampai dia akan beralih ke fase generatif, artinya akan beralih ke fase pembungaan ke pembuahan. Jadi dari dia mulai berkecambah sampai siap untuk berbunga itu dinamakan dengan pupuk vegetatif. Nah, untuk yang kedua itu adalah pupuk generatif ataupun generatif ya. Jadi pupuk generatif itu adalah pupuk yang kita gunakan ketika cabai itu mengalami fase dari mulai pembungaan sampai dia proses ke pembuahan. Artinya sampai dia mati itu nanti kita pakainya pupuk generatif. Nah, yang jadi pertanyaannya, fase pembungaan itu dimulai sejak kapan, Kak? Nah, fase pembungaan itu biasanya yang paling pasti adalah satu, ketika si cabai ini sudah berada di fase dia membentuk cabang Y ya. Jadi ketika dia mau membagi nih di sebagian jadi ketika dia mau membagi bagian ini kan masih satu jalur. Ketika dia berubah menjadi dua cabang Y seperti ini, itu sudah bisa dikatakan fase generatif ya. Itu menurut saya, dan biasanya mungkin padamnya seperti itu. Nah, ketika dia sudah mencabang Y seperti ini, sudah masuk ke vegetatif, biasanya di sela-sela cabang Y ini itu pertama kali juga bakal muncul bunga. Nah, jadi bunga pertama itu biasanya pasti muncul di situ. Nah, oke, seperti itu. Tapi mungkin ada pertanyaan, Kak, kenapa kok di cabang Y yang pertama ini kita cabenya ada yang nggak muncul bunga atau mungkin bunganya rontok? Nah, itu karena biasanya unsur N-nya itu terlalu besar. Nah, berbicara masalah unsur itu nanti mungkin di video yang saya selanjutnya mungkin akan saya jelaskan lebih detail. Pada intinya ini, untuk pupuk itu intinya hanya ada dua, yaitu pupuk vegetatif dari yang mulai berkecambah sampai dengan dia mau ke fase pembungaan sebelum muncul cabang Y, kita masih menggunakan pupuk vegetatif. Nah, yang kedua itu adalah pupuk generatif dari mulai pembungaan ketika dia mau membentuk cabang Y
sampai ke dia panen dan sampai dia nanti tanamannya itu mati. Kita menggunakan pupuk generatif. Nah, pertanyaan pentingnya, merek dagang apa pupuk yang bisa kita gunakan untuk menanam cabai Carolina Reaper ataupun mungkin cabai-cabai lainnya ya, sahabat semua. Ini pasti banyak sekali yang bertanya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah, apakah dalam menanam cabai Carolina Reaper ini harus menggunakan pupuk cabai AB Mix dari toko Ridwan Rianto? Jawabannya adalah tidak ya, sahabat semua, tidak sama sekali. Tidak ada kewajiban kita ketika merawat tanaman apapun, misalkan cabai Carolina Reaper seperti ini, harus menggunakan pupuk dari toko saya, karena mungkin sahabat semua pada takut misalkan kurang berhasil atau gimana. Jadi saya jelaskan dan tekankan di sini, semua tanaman baik cabai Carolina Reaper ataupun Trinidad Scorpio, Naga Viper, Bucorokia dan lain sebagainya itu tidak harus menggunakan pupuk AB Mix yang ada di toko saya. Sahabat semua bisa menggunakan pupuk lain, yang penting sahabat tahu pupuknya itu bagus digunakan ketika vegetatif apa ketika generatif. Nah, saya berikan contoh. Nah, di sini kebetulan ada pupuk dari NPK Paktani 1616. Nah, pupuk NPK Paktani ini itu kita bisa gunakan dalam dua fase. Misalkan di sini ketika fase vegetatif ini menggunakan NPK 1616 dengan 2 sendok makan Ultradap untuk larutan 10 liter air dikocorkan untuk 50 tanaman. Ketika kita menggunakan fase generatif, itu kita bisa menggunakan NPK 1616 digabungkan dengan MKP Paktani, larutkan dalam 10 liter air dikocorkan untuk 50 tanaman. Jadi sebetulnya mau kita menggunakan pupuk apapun, yang penting intinya satu, kita tahu itu termasuk kategori pupuk apa terlebih dahulu, apakah ini pupuk vegetatif, apakah itu pupuk generatif. Dan yang kedua, kita tahu tanaman kita ini lagi dalam fase vegetatif, apakah tanaman kita lagi dalam fase generatif. Misalkan sahabat semua melihat bahwa tanaman ini sudah mulai muncul bunga, kalau diberikan NPK 1616 ditambah dengan Ultradap, itu ya kemungkinan besar bunganya akan rontok, kurang bagus lah, dan buahnya juga kurang maksimal. Harusnya apa? Berarti kan yang benar itu ketika tadi cabenya sudah mulai muncul bunga, kemudian siap untuk berbuah, harusnya diberikannya itu NPK 1616 dengan pasangannya itu MKP. Jadi sahabat semua harus tahu karakteristik pohonnya lagi dalam fase vegetatif atau generatif, dan pupuk yang kita gunakan pupuk vegetatif atau pupuk generatif. Kemudian tidak hanya pupuk ini ya, jadi jangan dikira nanti saya endorse pupuk dari Paktani. Nah, di sini ada saya contohkan lagi nih. Ini pupuk POC NASA. Ini kalau yang vegetatif biasanya seperti ini. Nah, kalau misalkan yang generatif dari produk NASA juga ada lagi, tapi saya mereknya lupa. Yang jelas dari vegetatifnya ada, generatifnya juga ada. AB Mix juga sahabat juga harus memperhatikan, ada AB Mix yang tipe buah dan ada AB Mix yang tipe sayur. Kemudian untuk tanaman-tanaman cabai biasanya para penjual di toko online shop itu sudah ada yang menjual AB Mix yang vegetatif dan AB Mix yang generatif, termasuk toko saya sendiri. Kemudian ada lagi mungkin contoh yang lain seperti halnya dari merek Gandasil. Jadi dari Gandasil itu ada Gandasil D dan ada Gandasil B. Nah, Gandasil D ini sama aja kayak dengan pupuk vegetatif untuk daun. Nah, kalau misalkan Gandasil B itu untuk pupuk generatif yang bisa kita gunakan ke tanaman-tanaman cabai kita juga. Jadi kalau misalkan sahabat bingung mengenai pupuk yang akan kita gunakan apa, ya banyak sebetulnya, silahkan sahabat pilih sendiri, sahabat eksperimen sendiri, dicoba sendiri hasilnya seperti apa, mana yang lebih bagus, silahkan sahabat gunakan. Tidak harus menggunakan pupuk AB Mix yang biasa saya jual di toko saya. Sahabat bebas menggunakan pupuk apapun, mau dari
NPK Paktani, mau dari NPK Mutiara, mau dari NASA, mau dari merek Gandasil, itu silahkan sahabat semua gunakan. Yang penting tahu fase dari tanaman cabai dan tahu dari masing-masing jenis pupuk yang kita gunakan. Dan yang paling terakhir adalah tahu dosis. Banyak yang berpikir bahwasanya semakin banyak pupuk yang diberikan kepada tanaman itu akan memberikan impact ataupun dampak yang lebih bagus. Tapi faktanya kadang tanaman juga sama seperti manusia. Terlalu banyak makanan yang diberikan ke dalam tubuh nanti bisa memberikan efek yang kurang bagus terhadap tubuh kita sendiri. Oke, baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.